setiap hari. Di senang dan duka ku perlu Dia, ku perlu Yesus selamanya. Ku perlu Yesus dalam hidupku, ku perlu Yesus setiap hari. Di senang dan duka ku perlu Dia, ku perlu Yesus selamanya. Di senang dan duka ku perlu Dia, ku perlu Yesus selamanya. Aku sahabat Kristus. Satu kasih. Satu hati. Satu karya. Haleluya, puji Tuhan. Melalui hari-hari kehidupan kita, kita tidak sendiri. Kita memiliki sahabat yang sejati, sahabat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Dialah yang selalu setia mendampingi kita, memelihara kita hari demi hari, karena Dia begitu mengasihi kita. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus juga ingin kita pun bersahabat dengan Dia. Kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Dan juga kita selalu mendengarkan suaranya sehingga kita bisa sehati dengan Dia. Dan dengan demikian maka kita akan berkarya bersama dengan Dia di dunia ini, di dalam kehidupan kita masing-masing, menjadi berkat untuk banyak orang. Kita menjadi rekan sekerja Allah di ladangnya. Kiranya ini sungguh mewarnai kehidupan kita tiap-tiap hari. Mari bersahabat dengan Tuhan Yesus. Shalom saudaraku, berjumpa lagi di ibadah Blessing Revival. Sebelum kita memulai ibadah, mari siapkan hati, siapkan tempat yang paling nyaman, serta fokuskan dirimu hanya kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah yang saat ini sedang beribadah bersama kami, GBI Emmanuel Revival Center Malang. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya sangat bersyukur dan tentunya Bapak Ibu pun bersyukur karena kita boleh melewati sepanjang minggu yang telah lalu dengan penyertaan Tuhan. Dan kita pun bersyukur kalau hari ini, di hari pertama di minggu ini, kita boleh beribadah disertai dengan perjamuan kudus. Karena itu saya ingatkan khusus bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, jangan lupa siapkan roti dan anggur. Supaya nanti kita boleh bersama-sama menikmati persekutuan, perjamuan kudus bersama-sama. Puji Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita boleh mengangkat tangan kita kepada Bapa kita. Bapa yang setia mengasihi kita. Katakan, aku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di sepanjang hidupku. Ku bersyukur. Bapa, sungguh kami bersyukur. Kami boleh merasakan kesetiaan-Mu.
Engkau itu pasti terjadi. Engkau Bapa yang mengerti segala yang aku perlu. Sungguh kasih-Mu sempurna. Dan itu nyata di hidupku. Karena itu aku mengangkat tanganku dan aku mau bersyukur. Bapak Ibu ngerasakan atau tidak bahwa sungguh penyertaan Tuhan itu sempurna loh buat kita. Dia memberikan kita kasih, bukan yang kasih-kasih yang biasa, tapi kasihnya sempurna. Kalau engkau dan aku hari ini ada, itu karena Dia mengasihimu, karena Dia punya rencana di dalam hidupmu. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, bukan lip service. Kita mau mengangkat tangan kita, kita angkat wajah kita, dan kita bersyukur kepada Dia, Bapa yang mengasihi kita. Saudara siap untuk itu? Mari angkat tanganmu, jangan ragu-ragu angkat tangan sama Tuhan. Bersyukur Tuhan, sungguh aku bersyukur. Bapa, ini syukur kami buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukuri dalam hidupmu. Saya bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Saya bersyukur untuk pemeliharaannya. Saya bersyukur untuk perlindungannya. Ku bersyukur. Saya bersyukur untuk pengorbanan yang sempurna yang Dia telah lakukan untuk menyelamatkanku. Mari nyatakan syukurmu kepada Bapa.
untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk benteng perlindungan-Mu di sepanjang hidup kami. Khususnya di minggu yang telah kami lewati. Dan kami bersyukur kalau hari ini Tuhan mengundang kami untuk boleh berada di sini. Untuk boleh berada di rumah-rumah dan menyediakan hati untuk beribadah. Tuhan terima kasih. Kalau aku ada hari ini, kalau aku hidup hari ini, itu karena-Mu. Tuhan terima kasih. Dan aku pun bersyukur karena aku percaya kehidupan yang Kau berikan ini ada rencana yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini aku boleh menikmati Engkau dan Engkau boleh menikmati aku bersama dengan seluruh umat-Mu yang saat ini sedang beribadah. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Berkat damai sejahtera Kau alirkan bagi kami semua. Baik yang di sini maupun juga yang di rumah-rumah. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita merayakan Yesus kita yang hidup. Yesus yang bangkit. Haleluya. Rayakan
bersoraklah, hey, 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 Gloria. Haleluya, coba lambaikan tangannya. Coba lambaikan tangannya. Semua di sini berkata, haleluya. Haleluya. Semua bersama-sama dengan yang di rumah-rumah sekali lagi kita katakan haleluya. Haleluya. Yesus ku puja. Glory, Gloria. Yesus ku tinggikan. Gloria. Yesus ku agungkan. Glory, Gloria. Yesus ku muliakan. Gloria. Mari dengan sukacita. Tepuk tangan, bersoraklah, hey, bersoraklah, hey, bersoraklah, hey, 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 glory, Gloria. Yesus ku puja. Yesus ku puja, glory, Gloria. Yesus ku tinggikan, Gloria. Yesus ku agungkan, glory, Gloria. Yesus ku muliakan, Gloria. Tepuk tangan, bersoraklah, hey, bersoraklah, hey, Bersoraklah. hey, 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 glory, Gloria. Haleluya. Kita boleh bersorak-sorak bagi Allah kita. Amin. Dia yang kita puji, dia yang kita muliakan. Amin. Dia Tuhan Raja Maha Besar. Karena itu mari kita menyembah dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Raja Maha Besar, Ya, mari datang menyembahnya. sungguh dia pencipta seluruh alam semesta. Dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Sungguh dia Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Dia mencipta dunia ini, dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan Raja Maha Besar, amin. mari datang menyembahnya. Dia pencipta dunia ini, dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. haleluya. Haleluya. Tutup matamu dan katakan haleluya. Haleluya. Mata hatimu tertuju kepada Tuhan. Dan katakan haleluya. Aku boleh merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah sungguh tak berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak.
Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari di dalam hadirat-Nya kita menikmati indahnya Tuhan. Sungguh saya merasakan betapa besar kasih Allah itu. Saya percaya saudara pun merasakan itu. Mari silakan duduk. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan betapa besar Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, Terima kasih untuk Yesus. sehingga Kau berikan Yesus padaku, Yang mau mati untuk menyelamatkanku. supaya aku tidak binasa, Terima kasih untuk hidup kekal yang telah Kau sediakan. beroleh hidup yang kekal. Aku mau menyembah-Mu Bapa. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus yang layak untuk ku sembah. Kasih Allah yang besar yang mana yang saudara ingat? Apakah karena Dia memberikan kepadamu emas, perak, dan permata? Ataukah Dia memberikan gedung rumah yang indah buatmu? Mobil yang mewah? Ataukah uang yang banyak? Saya mau kasih tahu hari ini. Kasih-Nya yang terbesar adalah Dia menyerahkan dirinya untukmu. Rela mati supaya engkau dan aku mendapatkan kehidupan yang kekal. Haleluya. Bilang sama Tuhan, aku mau menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku
ketulusanmu. Sungguh Yesus yang layak engkau dan aku sembah. Mari katakan lagi, ku sembah kau Tuhan. Yesus, kami menyembahmu. Sungguh ku sembah kau. Bapak Ibu, ucapkan kata-kata sembah dan pujimu bagi Yesus. Jamahan Tuhan terjadi bagimu. Jamahan Tuhan Yesus terjadi bagi setiap kita. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa. Gloria Gloria yang miskin diperkaya. Terima kasih. Yang buta diceritakan, serba tanya bagiku. Katakan lagi. Yang lemah dikuatkan. Ada di antaramu yang lemah. Yesus menguatkanmu hari ini. Ada di antaramu yang kekurangan.
Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami menikmati indahnya Engkau. Lama shikalamo. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih buat jamahan-Mu bagi setiap kami. Baik yang ada di sini maupun yang di rumah-rumah. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Celikkan mata rohani kami dalam nama Yesus, agar kami boleh melihat kebenaran. Kami boleh menerima kebenaran. Kami boleh menghidupi kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom yang di rumah-rumah, tetap semangat, sukacita. Karena Tuhan Yesus ada bersama kita, amin. Kita bersyukur bisa kumpul kembali di dalam senyuman di balik masker. Puji Tuhan. Saudara, kita memasuki masa Paskah. Saudara tahu Paskah itu apa? Yang tahu lambaikan tangan. Oh, berarti tahu. Ada yang belum tahu mungkin. Kalau yang belum tahu, dikasih tahu sama yang tahu. Paskah itu satu peristiwa kematian sampai kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebelum Tuhan Yesus mati, sebelum Tuhan Yesus menderita, Tuhan Yesus sudah memberitahu kepada para murid bahwa Mesias harus menderita, mati, disalibkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Mungkin saudara tahu berapa kali Tuhan Yesus memberitahu para muridnya bahwa dia akan menderita, mati, dan bangkit. Ada yang tahu berapa kali? Ada yang tahu berapa kali? Mari kita telusuri. Saudara sudah siap dengan Alkitab? Kita buka yang pertama. Yang pertama, Matius pasal 16. Kita baca agak panjang ya. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 28. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 28. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. Judulnya adalah Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Wow, luar biasa. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya
supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Pindah judul. Pemberitahuan pertama yang berapa ini? Pertama, ingat ya? Pertama. Jadi nanti kalau ada kuis bisa? Tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai, perhatikan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, yang keras tuh. Kurang keras. Nyala iblis, gitu dong. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ini yang pertama, saudara. Yang pertama yang bisa kita ingat adalah setelah Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa aku menurut kamu? Semua tidak ada yang jawab. Cuma satu murid yang hiperaktif, namanya Petrus. Dia berani ngomong, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itu suatu pengakuan yang lebay. Tapi memang Yesus, memang itu tidak berlebihan. Memang Yesus adalah Mesias. Buat orang-orang Yahudi, kalau ada yang ngomong itu Mesias, bisa-bisa mati. Apalagi nyebut engkau adalah anak Allah yang hidup. Itu bagi orang Yahudi sebutan anak Allah itu sama dengan Allah sendiri. Dan tidak ada manusia yang boleh menyebut dirinya Allah. Nah kalau Petrus nekat ngomong Yesus adalah anak Allah, berarti Petrus tahu resikonya. Resikonya adalah kalau sampai bukan, maka Yesus akan dihukum mati atas kelancangannya dan pengikutnya yang nomor satu yang hiperaktif pasti kena duluan. Petrus kelihatannya lebay, tetapi Petrus benar. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus,
Bukan manusia, Simon. Bukan manusia yang menyatakan itu. Tetapi Bapakku yang di surga. Wow, luar biasa bukan? Setelah Petrus bangga-bangga, aku dipuji sama master. Aku dipuji-puji. Dan ternyata Tuhan Yesus menyatakan bahwa Mesias itu harus menderita. Lalu dibunuh dengan cara disalibkan. Tapi Mesias akan bangkit pada hari yang ketiga. Bagi Petrus, ini enggak mungkin. Mana ada nabi atau tokoh besar dalam perjanjian lama yang enggak dibela sama Tuhan. Dibunuh dengan cara disalibkan, itu adalah penghinaan yang sangat besar. Karena salib adalah dikhususkan untuk penjahat-penjahat yang super jahat, saudara. Kalau ada penjahat yang kebangetan jahatnya, hukumannya salib. Kalau saudara pelajari tentang hukuman salib, ngelihat aja kan ngeri ya, dipaku tangannya, kakinya dipaku. Terus kalau misalnya yang disalib belum mati, kakinya diremukkan supaya tidak bisa melarikan diri. Dipastikan harus mati. Terus kalau disalib itu bukan di ruang khusus, saudara, dipajang, dipamerkan di depan semua orang. Pakaiannya dilucuti, dia dihinakan dengan tujuan, ini loh penjahat yang paling jahat. Jangan macam-macam, jangan jahat. Kalau jahat kayak gini. Itu sangat mengerikan dan sangat terhina orang-orang yang disalib. Bagi Petrus, masa sih Allah tidak membela master? Masa sih Allah tidak membela guruku? Makanya Petrus dengan berani aja, dengan iman yang luar biasa dia berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tapi Tuhan Yesus berkata seperti tadi saudara baca dengan keras, bilang apa? Nyala iblis. Setelah itu Petrus diam. Nah, kita lanjut saudara, kita lanjut. Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Saudara dapat? Sudah dapat? Baca sama-sama lagi. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Di Injil yang lain dituliskan mereka sedih, mereka tidak berani tanya. Maksudnya apa? Mereka belum mengerti. Kira-kira kenapa kok mereka tidak berani tanya, saudara? Kira-kira kenapa? Kalau pikiran saya ya, pikiran saya sendiri. Mungkin takut dimarahi kayak tadi Petrus dimarahi. Ya, mereka tidak berani banyak tanya. Kejadian ini adalah kejadian tidak lama dari pemberitahuan yang pertama. Setelah pemberitahuan yang pertama, kalau saudara baca, Yesus dimuliakan di atas gunung. Lalu setelah itu Yesus menyembuhkan seorang anak, dan setelah itu Yesus memberitahu kembali bahwa dia akan menderita, mati, tapi bangkit pada hari yang ketiga.
Yang selanjutnya saudara, kita buka Matius pasal 20. Matius pasal 20 ayat 17. Matius pasal 20 ayat 17. Peristiwa ini adalah peristiwa pada saat Tuhan Yesus akan ke Yerusalem. Kira-kira untuk apa? Untuk mati. Ya, ini mau ke Yerusalem. Kita lihat Matius pasal 20 ayat 17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya apa? Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Sudah berapa kali? 3 kali. Kita baca yang selanjutnya. Matius pasal 26 ayat 1 dan 2. Ini sudah semakin mendekati Paskah. Matius pasal 26, kita baca sama-sama. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Berapa kali saudara? 4 kali. 4 kali. 4 kali sebelum Tuhan Yesus disalib. Dan sebelum Tuhan Yesus mengatakan pemberitahuannya yang keempat, kalau saudara buka, saya mengajak saudara buka Matius pasal 24, kita enggak baca semua, tapi kita baca judul-judulnya saudara. Karena ayat-ayat ini nyambung. Setelah Tuhan Yesus di dalam Matius 24, dia nyambung terus sampai tadi Matius pasal 26. Coba kita baca judulnya. Bait Allah akan diruntuhkan. Terus yang berikutnya, permulaan penderitaan. Yaitu pada akhir zaman. Dan jangan takut karena akhir zaman itu sudah mulai sejak zaman Yesus. Jadi kalau sekarang ini sudah benar-benar akhir zaman. Di situ Tuhan Yesus memberitahu bahwa murid-muridnya akan menderita. Murid-muridnya yang punya iman akan Tuhan Yesus akan mengalami siksaan. Lalu lanjutnya, siksaan yang berat. Dan Mesias-Mesias palsu. Akan ada pengajaran sesat. Akan ada orang-orang yang beralih dari Yesus. Lalu selanjutnya, kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tuhan Yesus sudah memberitahukan sebelumnya bahwa dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Lalu lanjutnya, nasihat supaya berjaga-jaga. Lanjut lagi, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Saudara kira-kira tahu isinya. Tuhan Yesus memperingatkan para muridnya supaya mereka berjaga-jaga, tetap tekun bekerja, siap sedia meskipun mengalami aniaya dan terus konsisten sampai Anak Manusia datang kedua kali. Lalu lanjut, judul berikutnya,
gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Tentunya saudara semua sudah tahu isinya. Lalu perumpamaan tentang talenta. Dan yang terakhir, pengajaran yang terakhir sebelum pemberitahuan yang keempat adalah penghakiman terakhir. Kira-kira dari semua ini, saudara bisa nangkep gak apa maksud Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ingin memberitahu. Yang pertama, bahwa dia pasti akan mati. Tapi dia pasti akan bangkit. Kenapa kok Tuhan Yesus kasih tahu sampai 4 kali? Saudara mungkin pernah, saudara yang mengucapkan ini atau mungkin saudara pernah mendengar ini. Misalnya di rumah. Saya bilang sama anak saya, misalnya. Papa bilang 1 kali. Terus, ini Papa bilang untuk yang kedua kali loh ya. Sudah 2 kali, ketiga kali Papa ingetin lagi. Ini yang terakhir Papa ingetin, keempat kali. Kira-kira kenapa saudara? Berarti yang bicara serius gak? Serius. Dan apa yang diucapkan pasti terjadi. Apa tujuannya Tuhan Yesus mengucapkan ini? Supaya para murid siap pada saat mereka melihat guru mereka mati, disalibkan, diolok-olok. Mereka juga harus ingat bahwa guru mereka akan bangkit. Nah ini sudah dikasih tahu 4 kali, nanti kalau saudara lihat kisah Paskah, saudara akan melihat bahwa para murid ini sudah dikasih tahu 4 kali ya tetap gak ngerti itu saudara. Sudah dikasih tahu 4 kali loh gak ngerti. Yang selanjutnya saudara. Tadi kita baca judul-judul pengajaran Tuhan Yesus sebelum pemberitahuan yang keempat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah waktu kebersamaan antara Yesus dan para muridnya tidak lama lagi. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mempersiapkan diri untuk bekerja buat Tuhan. Amin. Coba saudara baca. Saya ajak baca saudara 2 ayat. Matius pasal 24. Ayat 43 dan 44. Tetapi ketahuilah ini, baca sama-sama. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. 1 ayat lagi, Matius pasal 25 ayat 13. Matius pasal 25 ayat 13. Baca sama-sama. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kalau Tuhan Yesus sudah ngulangi kata-katanya, apa artinya saudara? Tuhan Yesus serius akan melakukannya. Apa tugas para murid? Mereka harus bekerja, mereka harus memberitakan Injil, mereka harus menggembalakan. Dan ini serius. Tuhan Yesus tidak main-main dengan setiap perkataannya. Murid Kristus yang sukses adalah murid Kristus yang tahu akan kehendak Allah di dalam dirinya. Saya ulangi lagi, murid Kristus yang sukses adalah
murid Kristus yang tahu akan kehendak Allah akan dirinya. Dan apa kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Setelah dia bangkit hingga naik ke surga, apa yang Tuhan Yesus katakan? Beritakanlah Injil. Kenapa kok diulang berkali-kali? Karena Tuhan Yesus serius ingin para muridnya bekerja. Dan perintah ini tidak berhenti sampai pada murid-murid. Kalau saudara baca perintah itu, berarti perintah itu juga buat saudara. Amin. Saudara, banyak orang Kristen pada umumnya berkata, yang penting kita ini rajin ke gereja, tekun, betul. Rajin berdoa, betul. Melakukan apa yang baik, tidak menipu orang, betul saudara. Betul. Kita harus setia sama Tuhan, betul. Supaya kalau nanti masuk surga, betul saudara. Betul. Tapi bukan cuma sampai di situ. Ada lagi saudara. Apa saudara? Saudara tahu? Apa kira-kira? Apa saudara? Apa saudara? Bisa lebih keras? Apa yang Tuhan kehendaki? Beritakan Injil. Ini seringkali sulit diucapkan. Betul enggak? Saudara harus tekun kepada Tuhan. Amin. Harus percaya pada Tuhan. Amin. Setia pada Tuhan. Amin. Ada amin? Amin. Saudara harus beritakan Injil. Ada amin? Cuma di IRC yang aminnya konstan. Saudara harus bayar harga demi pemberitaan Injil. Amin. Saudara harus setia sampai mati, menderita sampai mati demi pemberitaan Injil. Amin saudara. Amin. Cuma di IRC yang aminnya konstan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau orang pikirannya cuma tekun, setia, rajin ke gereja, itu pikirannya dia cuma berpikiran pokoknya yang penting aku masuk surga. Orang lain gak urusan, yang penting aku masuk surga. Itu kalau orang yang pikirannya cuma ikut Tuhan dengan tekun. Tapi kalau orang yang mau tekun sama Tuhan, lalu mau hidupnya sama seperti Tuhan Yesus, dia akan berkata, aku harus menyelamatkan orang lain. Jadi tidak masuk surga sendirian. Orang Jawa bilang gak mlebu surga dewean. Mesti ngejak konco-konco, rame-rame bareng-bareng. Ajak teman-teman, ajak kerabat, rame-rame masuk surga. Itu kalau murid Kristus. Karena Tuhan Yesus pikirannya adalah menyelamatkan banyak orang. Murid-murid Kristus pikirannya juga harus menyelamatkan banyak orang. Bukan menyelamatkan diri sendiri. Amin. Minyak goreng boleh naik. Pertamax boleh naik. Katanya Pertalite belum naik. Tapi kalau naik, ya apa boleh buat? PPN naik saudara, 11%. Yang jual pikir-pikir, laku enggak ya? Yang beli juga pikir-pikir, waduh naik 1%. Di media massa ditulis Indonesia kemungkinan akan mengalami stagflasi. Stagnan, ekonominya macet. Kepikiran saudara? Ya kepikiran. Tapi mana yang lebih saudara pikir? Ekonomi berat atau tugas dari surga harus diselesaikan? Yang mana saudara? Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berbobot?
Mana saudara? Percaya saudara. Pada saat saudara melakukan tugas pekabaran Injil, Tuhan jamin hidupmu. Amin. Ini bukan cara untuk lolos dari situasi ekonomi yang berat. Bukan saudara, bukan. Kita memberitakan Injil dengan tulus karena hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi sesama. Bukan untuk cari mujizat. Meskipun mujizat itu akan datang. Tapi saudara harus siap mujizat datang atau enggak. Tugas dari surga harus diselesaikan. Amin. Amin. Saya mengajak saudara nyanyi lagu sambil kita renungkan ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Amin. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari saudara, nyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Aku tinggal semua saat aku kembali ke surga. Saudara mau kembali ke surga? Amin. Mari angkat tangan saudara. Tuhan, ini yang aku punya, hati sebagai hamba yang mau taat. Kami mau setia kepadamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita katakan lagi. Sungguh Tuhan, aku menyadari pada saat aku datang ke dunia, aku tidak membawa apa-apa. Dan aku harus sadar pada saat aku kembali ke surga, aku tak membawa apapun. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang aku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Dan kemanapun kami ada, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia
musik mengalunkan pujian ini, mari kita berdoa bersama saudara. Saya mengajak kita bukan sekedar menyanyi, mari kita sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau telah menguduskan kami. Tolong kami supaya kami memiliki hati yang taat kepadamu. Mari masing-masing saudara berdoa. Buka kepekaan hati kami, kepekaan roh kami, telinga rohani kami agar kami mendengar suara-Mu Tuhan. Mari minta saudara, mari minta dengan sungguh-sungguh. Kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Tolong kami menggenapi kehendak-Mu Tuhan. Tolong kami menunaikan tugas kami Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala ketakutan. Jauhkan kami dari segala kekhawatiran dunia. Tuhan, kuduskanlah kami. Tolong kami mencari kehendak. Tolong kami mencari apa yang benar. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kepadamu ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kepadamu ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saya percaya kita merespon apa yang sudah Tuhan katakan buat kita pada hari ini. Ya, kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan tugas kita. Coba tanya ke sebelah kiri kanannya, cinta Tuhan Yesus? Coba tanya dulu. Cinta Tuhan Yesus, beritakan Injil. Ya. Sebelah kirinya juga dibilangi. Iya, Tante Ikfang ternyata di sebelah kirinya enggak ada. Ulangi kanan aja. Iya. Cinta Tuhan Yesus, beritakan Injil. Sama-sama kita bilang, cinta Tuhan Yesus, beritakan Injil. Amin. Mari Bapak Ibu, saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, sekali lagi saya ingatkan, siapkan anggur dan roti, dan biarlah kita sama-sama ya mengikuti perjamuan kudus ini. Dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Yohanes Haryono. Mari siapkan diri. Mengapa Yesus mati untuk aku? Mengapa Tuhan Yesusku mati dan menderita? Mengapa sahabatku tersalib di Golgota?
sungguh-sungguh, menderita sungguh-sungguh untuk menyelamatkan kita. Dan apa yang menjadi harapannya, kita sudah dengar pagi ini. Pergi dan selamatkan yang lain. Mengapa Tuhan Yesusku mati dan menderita? Mengapa Tuhan Yesusku mati dan menderita? Mengapa sahabatku tersalib di Golgota? Disalib, ku lihat kasih Bapa, ku bebas dan lepas dari dosa. Yesus menderita agar ku selamat dan hidupku penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Suatu pertanyaan pada awal bulan ini. Mengapa Yesus disalib? Mengapa? Mengapa? Suatu pertanyaan yang harus semua jawab. Kita semua jawab. Harus tahu. Harus yakin. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Perjamuan ini menyatakan hal itu. Yesus mati untuk kita semua. Untuk Anda. Untuk kita. Sebagaimana dia mati. Pada hari yang ketiga bangkit pula, dibangkitkan untuk kita. Saudaraku, ya, sungguh ini adalah anggur, lambang dari darah Yesus. Darah yang menderita. Dan roti ini lambang daripada tubuh Yesus. Tubuh Yesus dipecah-pecahkan untuk kita. Haleluya. Mari silakan dibagikan. Nyawaku diberikan, darahku tercurah.
melepaskan dari celaka hari ini. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri dan siapkan anggur dan roti saudara. Ini adalah pertanyaan yang kedua. Kalau tadi pertanyaannya untuk apa Yesus disalib? Pertanyaan yang kedua, ku disengsarakan, aku menderita, apa kau beri padaku? Suatu pertanyaan buat kita semuanya. Apa yang kita beri buat dia? Haleluya, haleluya. Saudaraku, angkati rotimu. Jawablah pertanyaan ini. Ku disengsarakan bagimu. Apa yang kau beri buat aku? Bersyukurlah. Mari kita bersyukur. Memuji dia. Tuhan, Engkau disengsarakan untuk aku. Engkau disalibkan untuk menghapus dosaku. Untuk menebus aku Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sembahlah dia. Muliakan dia. Muliakan dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Makanlah saudaraku. Haleluya. Angkatlah tinggi anggurmu. Haleluya. Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus tersalib. Mengucurkan darah. Untuk menebus aku, menghapus dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, minumlah.
Silakan duduk jemaat Tuhan. Biarlah sungguh hidup kita boleh persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, cinta Yesus, beritakan Injil. Baiklah Bapak Ibu, kita juga akan mempersembahkan persembahan kita pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang berada di tempat ini, silakan nanti memasukkan di dalam kotak yang sudah disediakan. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, silakan mempersembahkannya lewat transfer ke rekening BCA atas nama GBI Emmanuel Revival Center. Mari kita akan menyerahkannya dengan terlebih dahulu berdoa. Kiranya Engkau berkenan dengan apa yang kami bawa di hadapan-Mu. Kuduskan dan layakkan ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan biarlah Tuhan senang dengan apa yang kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikannya. Haleluya. Amin. Amin. Kami juga rindu memberkati setiap Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu yang telah lewat sampai hari ini. Kalau ada yang di tempat ini silakan bangkit berdiri, juga yang ada di rumah-rumah silakan bangkit berdiri, termasuk yang ulang tahun pernikahan ya. Yuk kami ingin memberkati Bapak Ibu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Penginjil Heni akan berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun, bahkan ulang tahun pernikahan. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna atas mereka semua. Kami percaya sampai kapanpun Tuhan akan terus menyertai dan memberkati mereka. Tuhan berkati biarlah setiap mereka yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati apapun yang mereka lakukan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, studi mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan buat berhasil. Bahkan Tuhan, Engkau akan menambah-nambahkan setiap hari hikmat yang daripadamu bagi mereka, sehingga Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan yang benar itu ada pada mereka. Dan biarlah setiap hari selalu ada hati yang selalu mencintai Yesus, hati yang selalu rindu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dan Bapa, kami juga memberkati buat saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menyertai rumah tangga mereka, dan Engkau akan terus berada menjadi kepala atas rumah tangga mereka, sehingga sebesar apapun badai yang datang, kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus, rumah tangga akan diberkati dan bisa melaluinya dengan penuh kemenangan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat penyertaan-Mu atas setiap saudara-saudara kami yang bersuka cita karena Tuhan sudah menambahkan usia mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan saya percaya saudara pulang dengan membawa sukacita besar. Amin. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup, Tetapi hidup
kasih karunia, rahmat, dan penyertaan Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus ada padamu. Sehingga engkau makin hari, makin melayani Yesus, bekerja buat dia. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama dalam hidup ini, Yang terutama di dalam ya kita akan meninggikan nama Yesus. meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Sekali lagi bilang, Saya mau cinta Yesus. haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, saya minta waktunya sebentar setelah ibadah ini. Terima kasih.